Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya kita berjumpa di perkuliahan elusidasi struktur sesi kedua. Sebelumnya mata kuliah ini diampu oleh Pak Dikdik untuk spektrometri UV vis dan IR. Nah, untuk selanjutnya NMR dan MS akan saya ampu di sesi yang kedua ini. Nah, ini rincian materi dari masing-masing pertemuan karena kita terpotong oleh libur. Nah, mungkin ini ada 5 pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan pertama kita akan overview dan learning check ya, pretest dari materi sebelumnya UV vis dan IR, karena UV vis dan IR itu juga diperlukan dalam penentuan struktur. Nah, sehingga konsep-konsep dasarnya itu harus kalian pahami. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke pendahuluan NMR. Kemudian di pertemuan selanjutnya, nah ini mulai akan dibahas secara mendetail terkait proton NMR atau HNMR. Selanjutnya ada karbon NMR dan juga NMR 2 dimensi di pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan keempat kita akan membahas MS atau spektrometri massa. Dan yang terakhir, jika materi sudah selesai, maka kita akan latihan soal kombinasi. Di sini akan overview dan juga latihan soal tadi terkait dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, baik MS, NMR, UV ataupun IR, tapi berangkat dari soal dari spektrum-spektrum yang ada. Kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang kelima, karena untuk elusidasi struktur sebetulnya perlu banyak latihan soal untuk kalian dapat memahami secara lebih mendalam materi yang disampaikan. Kalau hanya hafalan gitu ya, sepintas, maka ketika dihadapkan dengan soal itu belum tentu bisa menyelesaikan soal tersebut. Tapi kalau sudah banyak latihan soal, maka dengan sendirinya itu akan memahami dari masing-masing spektroskopi. Nah, adapun referensi yang saya gunakan dalam penentuan struktur terutama di NMR adalah buku karangan Prof. Yana, karena di situ banyak soal yang sederhana. Jadi kalau di buku-buku lain itu soal-soalnya tuh langsung pada spektrum. Nah, tapi di buku beliau itu mulai dari pemahaman integral, kemudian jumlah sinyal dan lain sebagainya. Jadi kita sebelum ke latihan soal mengenai spektrum, dasar-dasarnya juga harus dipahami. Nah, di buku beliau cukup banyak soal untuk melatih itu. Dan juga untuk soal-soal yang spektrum, nah ini ada banyak di buku Silverstein. Ini juga ada yang terjemahannya ya kan, tetapi di ebook biasanya textbooknya. Nah, ini mungkin dua referensi ini yang perlu kalian pahami untuk menambah wawasan selain dari yang saya sampaikan. Nah, kita tahu bahwa metode spektroskopi untuk penentuan struktur organik itu ada macam-macam. Kemarin kalian sudah mengenal UV vis dan IR. Nah, sebetulnya yang pertama kali diperlukan untuk penentuan struktur adalah spektrometri massa. Nah, tapi di perkuliahan selalu biasanya di akhir gitu. Kenapa? Karena akan
lebih sederhana untuk MS-nya itu sendiri. Namun meskipun sederhana tetapi merupakan bagian terpenting dalam penulisan struktur karena kaitannya dengan massa molekul. Nah, selain massa molekul di MS juga ada pola fragmentasi. Jadi bagaimana karakteristik pola fragmentasi dari molekul tersebut. Ya, tetapi yang terutama yang paling penting sebenarnya adalah massa molekular mass-nya gitu ya. Jadi yang kita kenal dengan MR ya. Jadi kalau dari MS kita punya data MR dari molekul tersebut. Kemudian selain MS, kita bisa mengetahui struktur suatu senyawa dari data IR atau spektroskopi inframerah. Nah, ini seperti yang telah kalian pahami bahwa dari IR itu kita bisa memahami atau mengetahui karakteristik gugus fungsi dari suatu senyawa. Jadi di molekul atau senyawa tersebut ada gugus fungsi saja, ada gugus fungsi apa saja itu jika dilihat dari spektroskopi IR. Nah, selanjutnya dari UV atau ultraviolet spektroskopi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana karakteristik dari kromofor. Jadi tidak semua senyawa seperti saya bilang ataupun molekul yang dapat terdeteksi dengan UV maupun visible. Nah, untuk selanjutnya ini ada NMR atau nuclear magnetic resonance. Nah, di NMR ini merupakan kombinasi dari spektroskopi yang sangat cepat dan juga akurat dan powerful. Nah, kenapa powerful? Karena memang ini dari NMR ini akan diketahui sampai ke 3 dimensinya. Gitu. Jadi bagaimana letak atom-atom tersebut dalam suatu molekul, gitu ya. Jadi NMR ini merupakan suatu teknik kombinasi spektroskopi untuk identifikasi dan elusidasi struktur dari senyawa organik terutama. Dan juga di NMR ini merupakan instrumen yang cukup efektif dalam pengukuran dengan massa ataupun jumlah yang sangat kecil. Ini bisa dalam satuan miligram atau juga mikrogram bahkan. Nah, selain itu kita ketahui bahwa tahapan-tahapan umum untuk elusidasi struktur dari zaman dahulu gitu ya sampai akhirnya sekarang itu pertama kali kita menganalisis unsur-unsurnya. Nah, dengan menganalisis unsur-unsurnya maka kita bisa menentukan rumus empirisnya. Nah, misalnya ada C2H4O. Nah, kemudian dari analisis unsur itu kita bisa bergerak ke MS gitu ya. Nah, MS kita tahu akan dapat MR di situ. Kemudian kalau kita sudah tahu MR-nya maka akan diperoleh rumus molekulnya. Nah, contohnya misalnya ada C4H8O2. Jadi kalau di analisis secara unsur itu kita tidak bisa menentukan rumus molekul dari senyawa tersebut. Nah, pasti yang hanya tahu adalah rumus empirisnya. Jadi ada unsur apa saja ya kan. Nah, tapi kalau dari MS itu diperoleh data MR-nya. Selain data MR, tadi seperti dibilang di MS itu kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik pola fragmentasi dari masing-masing molekul tersebut. Nah, dari rumus molekul setelah MS kita dapat rumus molekul. Nah, itu sebetulnya dari MR ini kita bisa mengetahui adanya double bond equivalent.
Nah ini atau DBE, nah ini juga nanti akan dibahas secara mendetail terkait DBE ini di CNMR ataupun di MS itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada IR. Nah dari IR kita bisa mengetahui tadi bagaimana gugus fungsi yang ada pada suatu molekul. Misalnya karbonil, kemudian CO, OH dan lain sebagainya. Dari UV kita mengetahui bagaimana sistem konjugasi ya kan dari gugus kromofornya, ada diena, aromatik ataupun enon. Nah kemudian kalau dari NMR baik HNMR atau CNMR ataupun NMR lain, NMR 2 dimensi misalnya, nah itu kita akan mengetahui struktur secara keseluruhan. Jadi fullnya itu dari NMR saja sebenarnya bisa diketahui. Hanya saja data UV, IR ataupun MS itu bisa membantu untuk make sure ataupun untuk memastikan bahwa struktur yang kita yang kita ajukan atau yang kita usulkan dari hasil analisis spektrum NMR itu bisa benar gitu ya dengan data-data yang lain. Nah seperti kita ketahui bahwa gelombang elektromagnetik itu akan memberikan spektrum elektromagnetik di masing-masing wilayah. Karena di sini akan berbeda tergantung dari panjang gelombangnya atau lambdanya. Nah di sini dimulai dari sinar kosmik dan sinar gamma, ya kan, itu dengan panjang gelombang yang kecil, kan, kemudian disusul X-ray, kemudian UV dan juga visible, IR, gelombang mikro dan juga gelombang radio. Nah NMR itu berada di gelombang radio, jadi di paling ujung di spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang yang besar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah ini jadi kita tahu bahwa NMR itu berada pada frekuensi gelombang radio. Nah transisi yang terjadi kalau sebelumnya di IR adalah transisi vibrasi gitu kan. Kemudian di microwave misalnya rotasi gitu ya. Kalau punya microwave kan di tempat letak wadahnya itu kan berputar, itu karena rotasi transisinya. Nah sedangkan di UV vis ataupun X-ray itu transisinya elektronik, ya kan, dari titik ke bintang dan lain sebagainya. Nah kalau di gelombang radio transisi yang diamatinya adalah transisi inti ataupun nuklir gitu ya. Nah makanya juga nanti namanya adalah NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Nah ini sejarah dari penemuan NMR. Jadi dari tahun ke tahun itu semakin berkembang instrumen dari NMR, dimulai dari tahun 1924. Jadi si Paulo itu menyarankan adanya momen magnet pada inti gitu, sehingga menjelaskan di sini bagaimana struktur hiperfin pada garis spektra atom. Nah kemudian penemuan yang paling mendasari dari NMR itu sebenarnya pada tahun 1946 itu Parcel et al. Dan dari Universitas Harvard itu melakukan adanya absorpsi resonansi inti pada lilin parafin. Nah kemudian juga di rentang tahun yang sama Bloch et al. Dari Universitas Stanford itu juga menemukan resonansi inti pada cairan gitu ya, atau air yang berwujud cair. Nah kemudian penemuan-penemuan selanjutnya gitu ya, terus berkembang. Nah ini seperti pada tahun 1966 Ernst dan Anderson itu pertama kali mengenalkan teknik transfer Fourier pada NMR karena
ini akan menjadi penting dari penemuan NMR karena kalau sebelum ditemukannya teknik transfer Fourier itu kita pasti dalam spektrum NMR itu tidak akan menemukan seperti sekarang. Itu kalau sekarang itu cenderung lebih rapih istilahnya gitu ya. Karena memang di sini dilakukan transfer Fourier yang pertama kali dikenalkan oleh Ernst dan Anderson pada tahun 1966. Nah, berdasarkan hasil penemuan NMR ini, ya kan, jadi Purcell et al. Dan Bloch, kemudian Ernst and Anderson, itu keempatnya itu mendapatkan Nobel Prize. Nah, ini beberapa penemuan yang lain gitu ya di NMR. Nah, kemudian juga pada tahun 2002, nah ini Nobel Prize pada kimia ke Kurt Woodshid. Nah, ini juga yang berperan dalam perkembangan NMR. Nah, ini beberapa yang berperan terhadap perkembangan NMR dari pertama kali sampai saat ini. Jadi ini yang alat sederhananya gitu ya, yang pertama kali itu tahun 60 dengan frekuensi 40 MHz. Nah, tapi kalau sekarang itu sampai ke frekuensinya adalah 800 MHz dan instrumennya relatif lebih besar. Nah, sekarang bagaimana cara penentuan struktur dengan NMR? Nah, maka sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu NMR, bagaimana cara NMR itu bekerja, dan bagaimana cara mengelucidasi struktur dengan 3 dimensinya. Nah, permasalahan yang kita ingin selesaikan dengan NMR itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Bahwa apa yang sebenarnya ingin yang akan kita lihat gitu di dalam NMR. Nah, di sini di NMR itu kita bisa melihat bagaimana suatu molekul dan struktur molekul dan pergerakannya. Nah, jadi dari NMR kita selain mengetahui unsur-unsur penyusunnya, kemudian bisa mengetahui struktur molekulnya, juga melihat posisi dan pergerakan dari molekul tersebut. Nah, sehingga di sini akan penting sekali penentuan struktur dengan NMR. Nah, apa itu NMR? Nah, NMR itu ada 3 kata atau berasal dari 3 kata, dari nuklir, N-nya, M-nya magnetik, dan R-nya adalah resonan. Jadi N itu nuklir atau nukleus, jadi berasal dari inti atom. Jadi ada kaitannya dengan nanti nuklir spin dan juga momen magnetik dari inti. Kemudian terkait magnetik, nah kita tahu bahwa di dalam inti itu punya medan magnet. Nah, di sini nanti akan ada kaitannya dengan frekuensi Lamor dan presisinya, juga kaitannya dengan efek Zeeman dan juga deskripsi Boltzmann pada inti. Nah, ini juga mungkin kalian sudah mempelajari di kimia fisik terkait frekuensi Lamor dan juga distribusi Boltzmann ataupun efek Zeeman. Kemudian resonannya, nah ketika inti bertemu pada medan magnet yang sesuai pada gelombang radio, nah maka inti atom tersebut akan beresonansi. Nah, sehingga dari resonansi tersebut itu nanti akan diperoleh suatu sinyal-sinyal yang bisa nanti kita diterjemahkan ke dalam spektrum. Nah, sebelum ke spektrum, kita akan berbicara terkait dengan spin inti. Jadi
inti atom itu kita tahu bahwa di dalam inti atom itu ada proton dan neutron, sedangkan kalau elektron itu mengelilingi inti atom. Nah, atom atau di dalamnya ada jumlah proton dan neutron itu akan sesuai dengan jumlah ataupun nomor atomnya. Jadi jumlah proton dan neutron itu kan sama dengan jumlah ataupun sama dengan nomor atomnya. Nah, di sini inti itu kaitannya dengan jumlah proton dan neutron atau nomor atom, maka inti mempunyai jumlah ataupun nomor atom yang ganjil atau juga nomor massa yang ganjil. Nah, selain itu inti juga punya nomor atom yang genap, ya kan, dan nomor massa yang genap. Tapi apakah semua inti itu memiliki spin inti? Nah, ini yang jadi problem, bahwa tidak semua inti atom dapat mendeteksi NMR. Jadi hanya inti-inti atom tertentu yang dapat mendeteksi sinyal ataupun spektrum pada spektrum NMR. Nah, di sini salah satunya adalah yang dapat mendeteksi sinyal NMR itu hanya inti atom dengan nomor atom yang ganjil dan nomor massa yang ganjil, karena dia memiliki spin inti. Nah, spin ini itu dia akan bermuatan pada intinya. Nah, sehingga dia akan akan sesuai ataupun sejalan dengan medan magnetnya. Jadi inti dengan mempunyai spin inti, nah maka dia akan mampu atau akan ada medan magnet. Nah, kita lihat ini sebagai perbandingannya ataupun gambarannya. Jadi ini adalah ketika proton itu spinning gitu ya. Jadi dia berputar. Nah, perputaran ini nanti akan ada ketika diberi medan magnet. Nah, itu akan mengalami arah ataupun perbedaan arah untuk berputarnya. Nah, di sini jadi nukleotida ataupun inti-inti atom tertentu saja yang dapat bersifat magnet, gitu ya, yang bisa bersifat magnet. Nah, ini ketika ada magnet, nah ini akan dia bisa memutar, gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ketika spin inti tersebut, gitu ya, yang semula bergerak acak kalau tidak diberikan medan magnet di sini, nah dia akan bergerak acak perputarannya. Tetapi ketika setelah diaplikasikan medan magnet luar, nah maka si spin tersebut dia akan berputar lebih teratur. Jadi ada yang searah, ada yang berlawanan. Jadi di sini ada alfa. Alfa itu berarti keadaan di mana energi magnetnya searah dengan arah medan magnet luar. Kan, jadi ini medan magnet luarnya ke atas, ya kan? Nah, maka posisi spin alfa itu spin yang searah dengan arah medan magnet luar. Sebaliknya, kalau yang beta, nah ini dia berlawanan dengan medan magnet luarnya. Nah, keadaan alfa itu memiliki tingkat energi yang lebih rendah, sementara keadaan beta itu memiliki energi yang lebih tinggi.
Nah ini kita lihat ini adalah ketika tidak diaplikasikan medan magnet, jadi tidak ada perubahan energi. Nah sedangkan ini ada diberikan medan magnet dengan kekuatan magnetnya 1,41 Tesla. Nah kemudian ini diberi medan magnetnya 7,04 Tesla. Nah maka di sini itu akan ada spin yang alfa tadi yang searah dengan medan magnetnya, sedangkan ini yang berlawanan dengan medan magnetnya. Nah dua energi dari masing-masing spin itu kita bisa nyatakan dengan ini tetapan Planck ya, persamaan atau tetapan Planck, di mana Hv sama dengan delta E. Jadi perubahan energi itu sama dengan tetapan Planck dikalikan dengan frekuensi. Nah kecepatan putarannya. Nah di sini kita lihat jadi kalau medan magnet yang sejajar, nah maka itu akan memberikan yang sejajar ataupun yang searah dengan medan magnet luarnya. Nah maka ini keadaan alfa. Nah sedangkan yang berlawanan itu yang keadaan beta. Nah ini kaitannya perubahan energi dan kekuatan medan magnet. Jadi energi yang berbeda itu secara proporsional itu akan ada hubungannya dengan medan magnet. Jadi akan sebanding dengan kekuatan medan magnet. Jadi delta E itu selain tadi persamaan tetapan Planck gitu ya, energi juga atau perubahan energi juga itu sejalan ataupun sebanding dengan kekuatan medan magnet. Nah ini besarannya persamaannya. Nah kita tahu bahwa tadi delta E itu sama dengan H dikalikan dengan V. Nah dimana atau juga di sini sama dengan H coret dikalikan dengan omega, dimana omega ini besarannya seperti ini dan H-nya seperti ini. Nah maka di sini akan diperoleh persamaan seperti ini. Nah ketika gamanya ataupun rasio giromagnetiknya memiliki satuan radian atau Tesla atau per detik gitu ya, dan untuk masing-masing inti, nah ini akan sudah diukur gitu ya. Jadi kalau untuk H itu besarnya sekitar 2,675 kali 10 pangkat 8 radian per Tesla per detik. Nah kemudian kalau omega itu merupakan frekuensi Lamor gitu ya, atau jumlah putaran. Nah maka di sini dengan perhitungan dari sini gitu ya, dari persamaan yang ini akan diperoleh bahwa untuk mendapatkan frekuensi spin inti NMR atau 1H sebesar 500 MHz, maka memerlukan medan magnet sebesar 11,74 Tesla. Nah kemudian selanjutnya kaitannya dengan resonansi magnetik inti, bahwa kita tahu spin inti itu tadi memiliki sifat magnet. Nah maka ketika diberikan medan magnet luar, ternyata si inti tersebut mampu ataupun dapat beresonansi. Nah ini sejalan dengan persamaan dari ini momen magnet sama dengan rasio giromagnetiknya, kemudian dikalikan dengan spin quantum numbernya, kemudian dikalikan dengan tetapan Planck dibagi dengan 2V. Nah maka nanti akan muncul nilai I ataupun bilangan kuantum dari spin intinya. Nah kalau bisa dianalisiskan gitu ya secara umumnya, bahwa
ketika nomor masanya ganjil dan nomor atomnya ganjil ataupun genap dari suatu atom, nah maka nilai I-nya itu akan sebesar setengah, 3/2 atau 5/2 dan seterusnya. Jadi merupakan kelipatan setengah. Nah kemudian kalau nomor masanya genap dan nomor atomnya genap, nah maka I-nya itu atau spinnya itu bilangan spinnya itu 0. Nah sedangkan kalau nomor masanya genap dan nomor atomnya itu ganjil, nah maka akan diperoleh bilangan 1, 2 atau 3 dan seterusnya untuk nilai I-nya. Nah di sini dari hasil ini ternyata hanya I ataupun hanya bilangan kuantum spin yang memiliki nilai setengah dan kelipatannya itu yang bisa mendeteksi NMR. Nah, kita lihat, jadi 1H atau hidrogen dengan nomor masanya 1, nah maka akan diperoleh spin itu setengah. Setengah dengan catatan kita punya 2 spin, arahnya positif dan negatif, yang searah dengan medan magnet dan berlawanan dengan medan magnet. Nah ini juga akan sama dengan pada karbon dan juga pada karbon 13, pada fluor 19 dan fosfor 31. Nah adapun kalau yang spinnya 0 gitu ya, nah di sini contohnya adalah karbon 12, O16 dan S32. Nah maka di sini tidak bisa memberikan tidak bisa dibaca dalam NMR. Nah ini beberapa inti dari beberapa atom yang nanti kaitannya dengan instrumen NMR, apakah bisa dideteksi ataupun tidak. Nah di sini H itu kita tahu punya 2 isotop, ya kan? Di sini punya 2 isotop. Jadi NMR ini biasanya diukur dari atom-atom yang memiliki isotop. Tetapi isotop-isotop tersebut tidak bisa diukur semua, tetapi yang tadi dikatakan awal. Jadi ketika nomor atomnya ganjil, nomor masanya ganjil ataupun genap, sehingga nanti mempunyai nilai spinnya setengah. Kemudian selain itu ada istilah nuclear overhouse effect atau NU. Nah ini disebabkan oleh karena adanya kopling dipolar di antara inti. Nah sehingga menyebabkan medan magnet lokalnya pada satu intinya itu berpengaruh terhadap keberadaan dari inti-inti yang lain. Nah sehingga hasil ini akan menghasilkan modulasi yang bersama pada frekuensi resonansinya. Jadi ada pengaruh dari inti atom yang lain yang berdekatan, sehingga akan memberikan efek pada inti atom tersebut. Nah ini akan lebih jelas mungkin nanti di spektrum ya. Nah selanjutnya kita masuk ke spektrometer NMR atau ke instrumen dari NMR. Nah di sini ini ada beberapa yang harus dipahami dari instrumen NMR. Ini ada magnet, ya kan, ada medan magnet yang diaplikasikan ke dalam suatu instrumen NMR. Nah kemudian di sini ada magnet control. Nah ini juga disebut dengan konsol. Nah konsol ini yang mengatur ataupun menjaga magnet agar dia lebih stabil. Nah kemudian selain itu di sini ada tabung sampel atau tube atau biasa disebut dengan probe gitu ya, untuk tempat penyimpanan sampel atau tabung sampel itu dikenal dengan probe. Kemudian ini ada detektor. Nah, jadi yang mendeteksi bagaimana peristiwa resonansi inti dalam medan magnet yang diaplikasikan. Nah, kemudian setelah dideteksi, nah maka akan menyerap suatu transmitter gitu ya, sinyal.
Nah kemudian nanti akan direcord, nah sehingga nanti akan diperoleh hasil spektrum, akan didapat spektrumnya. Nah ini mendeteksi sinyal dalam spektrum NMR itu kita mengenal Fourier transfer NMR spektrometer. Jadi yang sekarang ini kita melihat spektrum NMR itu ketika sudah dilakukan Fourier transfer. Jadi sebelumnya sinyal NMR itu seperti ini. Nah, tetapi setelah dilakukan Fourier transform, nah ini yang yang akan muncul, sehingga ini akan lebih mudah untuk kita analisis. Nah, rinciannya peristiwa Fourier transform itu seperti ini. Jadi awal mulanya adalah momen magnet inti dia berada pada bidang daerah horizontal gitu, pada medan magnet ini. Nah kemudian setelah itu si medan magnetnya itu diberi di pressing gitu ya, di processing di dalam suatu medan magnet tadi gitu ya, sehingga nanti akan memberikan pulse gitu ya, memberikan pulse. Nah setelah itu dia mengalami rotasi pada pada intinya di sumbu X dan Y. Nah sehingga nanti akan memberikan sinyal FID. Nah ini sinyal FID-nya jadi terhadap waktu. Nah kemudian baru dari hasil ini dilakukan Fourier transform. Nah di sini Fourier transform itu nanti akan menghasilkan spektrum NMR yang seperti kita jumpai sekarang. Nah selain dilakukan transfer Fourier, juga bisa dilakukan relaksasi. Nah ini nanti kaitannya dengan adanya spektrum 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Jadi dilakukan relaksasi berulang, nah sehingga akan diperoleh spektrum 2 dimensi ataupun 3 dimensinya. Nah ini kita mengukur NMR itu tidak langsung sampel dimasukkan ke dalam tabung sampel ataupun probe tadi, tetapi kita harus melakukan persiapan-persiapan. Yang pertama kita harus mengecek sampelnya gitu ya, dia larut di pelarut apa ya kan, kemudian temperaturnya untuk alatnya itu sendiri, kemudian posisi sampelnya. Nah ini juga penting. Jadi di dalam pengukuran NMR itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi preparasi sampelnya gitu kan, kemudian kondisi dari si NMR itu sendiri itu juga penting. Nah kemudian inti tadi jadi tidak semua inti atom itu bisa dideteksi oleh NMR. Jadi yang bisa dideteksi dengan NMR itu hanya yang inti dengan nomor massa yang ganjil gitu ya. Nah ini kondisi terbaik. Jadi sebelum dilakukan pengukuran maka kita harus mengecek kondisi terbaik spektrometer NMR tersebut. Nah ini biasanya dilakukan tune and match gitu ya sebelum tahap pengukuran. Nah sehingga nanti diperoleh spektrum yang bagus gitu ya, sehingga nanti akan bisa berguna untuk kita melakukan analisis. Nah kemudian setelah diperlakukan proses gitu ya, di sampel dimasukkan ke dalam alat, nah maka nanti akan ada proses untuk memasukkan data dari hasil resonansi inti atom terhadap medan magnet. Nah maka hasilnya awalnya adalah FID gitu ya. Nah kemudian dilakukan transfer Fourier sehingga akan dihasilkan spektrum
NMR dengan basicnya adalah frekuensi. Nah ini tampilan spektrum NMR, jadi grafik yang menunjukkan karakteristik penyerapan energi dan juga intensitasnya dari suatu sampel pada medan magnet, itu disebut dengan spektrum NMR. Nah ini gambaran tampilannya. Nah, jadi di sini ada spektrumnya. Nah ini ada sinyal-sinyal yang muncul. Nanti akan kita bahas secara lebih detail. Nah, adapun tipe-tipe pengukuran NMR itu ada macam-macam. Yang pertama ada homonuklir satu dimensi NMR. Nah, ini dia hanya memberikan satu pulse. Nah, ini contohnya untuk senyawa alifatik, untuk senyawa aromatik atau amida. Nanti dia akan muncul spektrumnya seperti ini. Jadi hanya satu satu bidang. Nah kemudian ada juga NMR dua dimensi atau baik homo atau heteronuklir. Nah terkait dengan dua dimensi, nah, itu dilakukan proses lanjutan dari pengukuran satu dimensi. Jadi kalau satu dimensi kita lihat ada waktu relaksasi dan ada accretion gitu ya. Nah kemudian nanti akan diperoleh spektrum FID-nya dan dilakukan transfer Fourier sehingga diperoleh spektrum dengan basic frekuensi. Nah tetapi kalau untuk di dua dimensi itu memerlukan waktu evolusi juga. Nah ini evolution time ini yang nanti akan menjadi dasar pengukuran NMR dua dimensi. Nah sehingga evolution time ini dia akan memberikan spektrum di mana dia akan mengarah pada dua dimensi, sehingga nanti frekuensinya ada dua. Jadi dia memberikan sinyal spektrum itu dua kali, ya, ada di sumbu X dan di sumbu Y. Nah kalau tiga dimensi atau multidimensi NMR, nah ini sama halnya dengan dua dimensi. Jadi kalau kita tahu bahwa tadi di dua dimensi itu ada evolution time. Nah di tiga dimensi itu dengan menambahkan evolution time-nya. Jadi evolution time-nya itu dua kali. Kalau tadi di satu dimensi tidak ada evolution time-nya atau waktu evolusinya, tetapi di dua dimensi dan tiga dimensi ada waktu evolusinya. Di dua dimensi hanya satu kali, sedangkan di tiga dimensi ada waktu evolusinya dua kali, sehingga dia akan menghasilkan suatu spektrum dengan tiga dimensi. Jadi frekuensinya itu akan ada tiga, jadi di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, adapun pengukuran NMR biomolekuler, nah ini yang akan beberapa kita bahas ke depannya. Jadi ini berdasarkan korelasi J-nya atau penetapan kopling, itu ada beberapa pengukuran NMR. Di sini ada COSY atau Correlated Spectroscopy. Nah, ini ada COSY HH gitu ya. Kemudian juga ada 2 QF COSY atau Double Quantum Filtered Spectroscopy. Kemudian di sini Double Quantum Filtered Correlated Spectroscopy gitu ya, ada correlatednya. Kemudian ada headcore, kemudian ada ECOSY, kemudian ada HOHH. Nah HOHH ini juga dikenal dengan istilah TOXY. Kemudian kalau berdasarkan nuclear overhost tadi yang ada pengaruh terhadap dari inti yang lain, itu ada NuSy dan ada RuSy. Ini di nuclear overhost effect spektroskopi dan juga rotation frame overhost effect spektroskopi. Dan ada pengukuran tiga dimensi dengan menggunakan kombinasi NuSy dan TOXY atau NuSy dan NuSy. Nah ini juga akan banyak berperan dalam menentukan struktur secara utuh dan bagaimana pergerakannya. Jadi percobaan-percobaan NMR ini yang nanti akan banyak menentukan bagaimana pergerakan dari atau posisi dari suatu atom
di dalam molekul untuk suatu senyawa ataupun untuk molekul tertentu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama di pendahuluan tentang NMR. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku yang tadi saya sampaikan sehingga pemahamannya akan lebih detail. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.